Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidit, marga Habib yang sempat hilang dari Indonesia. Gelar Habib adalah sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib ini sudah familiar bagi masyarakat Indonesia dewasa ini. Keberadaan Habib di Indonesia sudah sangat banyak jumlahnya dengan berbagai marga yang berbeda-beda. Dari beberapa marga Habib yang ada di Indonesia, ternyata ada marga Habib yang sempat hilang atau sengaja disembunyikan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa itu, setiap orang yang menyandang marga Aidit terpaksa harus menyembunyikan identitasnya. Usia Abdul Rohman baru 8 tahun ketika peristiwa G30 SPKI meletus di ibu kota Jakarta. Namun Abdul Rohman mengingat betul bagaimana mencekamnya suasana setelah peristiwa yang disebut didalangi Partai Komunis Indonesia itu. Abdul Rohman bercerita soal kaitannya serta keluarga dengan peristiwa berdarah itu. Ingatan Abdul Rohman menerawang pada peristiwa yang sudah berlalu lebih dari 5 dekade tersebut. Saat itu huru hara pecah di mana-mana, kata Abdul Rohman memulai cerita. Abdul Rohman kecil yang tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat dilanda kepanikan sebab rumahnya tak begitu jauh dari kantor PKI. Diakui Abdul Rohman, dia dan keluarga bukanlah pendukung PKI. Sebaliknya, dia berasal dari keluarga Islam taat yang justru kerap mendapat teror dari partai berlambang palu arit itu. Kami ini anti PKI, ucapnya dengan nada suara sedikit meninggi. Namun ada satu hal yang membuatnya seakan-akan terkait dengan PKI. Ini karena nama belakangnya yang memakai label Aidit. Nama belakang Abdul Rohman identik dengan pemimpin PKI, Dipa Nusantara DN Aidit alias Ahmad Aidit. Dialah manusia yang saat itu paling dicari seantero Indonesia usai meletusnya peristiwa G30 SPKI. Sebenarnya nama saya Abdul Rohman Aidit, tapi ditulisnya Aidit. Ini soal penyebutan saja. Ucapnya seraya menekankan penyebutan Aidit memakai huruf D di akhir kata, bukan huruf T. Tak hanya Abdul Rohman, satu keluarganya pun memiliki nama belakang yang sama, Aidit. Kesamaan nama itu yang akhirnya membuat hidup Abdul Rohman dihantui ketakutan sejak 30 September 1965. Pria berdarah Timur Tengah ini lantas menjelaskan nama Aidit atau Aidit yang dia sandang sejatinya merupakan sebuah marga yang berasal dari Hadramaut Yaman. Tidak hanya Abdul Rohman dan keluarganya yang menyandang nama marga itu, tetapi ribuan Aidit lain tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Marga Aidit itu banyak di Sumatera dan Kalimantan. Jumlahnya mungkin ada ribuan, kata Abdul Rohman menjelaskan. Menyandang nama Aidit membuat keluarga Abdul Rohman seperti berada di waktu dan tempat yang salah pada 1965. Alhasil, mulai dari 30 September 1965 itu, keluarganya pun memutuskan menghapus nama marga di setiap dokumen kependudukan yang mereka buat. Kami takut disangka punya kaitan dengan DN Aidit. Karena itu, nama marga Aidit tidak dicantumkan di ijazah atau dokumen-dokumen lain.
kata Abdul Rahman. Setelah tumbuh dewasa pada era Orde Baru, masih ada ketakutan di benak Abdul Rahman untuk menyebut nama marganya. Kala ada orang bertanya kepadanya mengenai nama marga, pria yang kini berprofesi sebagai pengusaha properti itu malah memakai nama marga sang ibu. Kalau saat itu ada yang bertanya soal marga, awalnya saya mengaku bukan Aidit, tapi Sahab dari marga ibu, ucapnya. Bertahun-tahun rasa tidak nyaman menggeluyuti pikiran Abdul Rahman. Dia takut nama Aidit membuat orang berprasangka, sebab baginya agak rumit untuk menjelaskan asal-usul marga Aidit kepada orang awam. Abdul Rahman lantas berkisah, Aidit atau Aidit berasal dari sebuah nama perkampungan yang terletak di sebelah barat daya kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Ketua perkumpulan marga Aidit di Indonesia, Habib Alwi bin Husain Aidit, menjelaskan secara lebih detail mengenai asal-usul marga Aidit atau Aidit di Indonesia. Jadi nama Aidit diambil dari nama wilayah berbatu di Hadramaut, ujarnya merawikan. Dikisahkannya di daerah Aidit itu asal mulanya adalah lembah yang gelap gulita. Konon tidak ada yang berani masuk atau melintasi lembah tersebut, bahkan mengambil sesuatu di dalam lembah tersebut. Namun seorang ulama, Al-Imam Muhammad bin Al-Sahib Al-Huttah, memutuskan tinggal dan membangun wilayah Aidit pada abad ke-9 Hijriah. Ulama yang merupakan keturunan generasi ke-23 Rasulullah SAW itu lantas diberi gelar Aidit di belakang namanya. Dari Al-Imam Muhammad bin Ali Sahib Al-Huttah inilah marga Aidit bermula. Keturunan Aidit ini kemudian banyak yang berhijrah ke belahan wilayah lain seperti Afrika, India, hingga Indonesia, kata Habib Alwi. Di Indonesia, marga Aidit kerap disebut dengan ejaan Aidit, sedangkan di Afrika pengejaan namanya Aidet. Dari moyangnya Al-Imam Muhammad bin Ali Sahib Al-Huttah ini, kemudian lahir generasi-generasi marga Aidit di Indonesia, antara lain Abdul Rahman dan Habib Alwi. Marga Aidit pun termasuk Bani Alawiyin, yakni marga yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Marga Aidit sama halnya dengan marga besar lain seperti Al-Habsi, Al-Atos, As-Segab, Sihab, dan marga lain yang merupakan keturunan langsung dari cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Di Indonesia, jumlah marga Aidit ada ribuan yang tersebar di berbagai wilayah, kata Habib Alwi. Lantas bagaimana dengan Dipa Nusantara Aidit? Apakah pemimpin PKI ini merupakan salah satu keturunan dari marga Aidit? Terkait hal ini, putra DN Aidit, Ilham Aidit, dia mengaku Aidit yang mereka sandang adalah nama marga. Riwayat Aidit yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidit. Asalnya dari Yaman, tapi anehnya keturunannya banyak tersebar di wilayah Afrika Utara, kata Ilham. Ilham menjelaskan nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Itu sebetulnya nama Aidit dari kakek saya, ujarnya. Sang kakek pun pernah berkisah pada Ilham soal nama Aidit yang mereka sandang. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang Aidit ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah kalau diurut di silsilah, ujar Ilham. Ilham lantas berujar, pemegang nama marga Aidit sangat banyak di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
pada tahun 1930, kata Ilham, banyak yang menggunakan nama marga Aidit sebagai identitas sehari-hari. Namun, selepas kasus G30 SPKI, pemilik nama marga Aidit perlahan menghilang dari Indonesia. Ini sejalan dengan kisah Abdul Rohman yang sejak 1965 menghilangkan nama Aiditnya. Betul, selepas tahun 1965, banyak yang menghapus nama marga itu secara bersama-sama karena takut dikira punya hubungan keluarga dengan DN Aidit. Karena dulu hubungan keluarga sejauh apapun bisa jadi masalah, kata Ilham. Keterangan Ilham Aidit soal asal-usul marga keluarganya mendapat klarifikasi dari Perkumpulan Marga Aidit di Indonesia. Habib Alwi selaku ketua Perkumpulan Marga Aidit menjelaskan, Aidit yang disandang pentolan PKI itu tak terkait dengan marga Aidit. Kalau mereka Aiditnya hanya nama, bukan marga Aidit, jadi nggak terkait sama sekali, ujar Habib Alwi. Habib Alwi pun membantah klaim Ilham yang menyebut kaitannya dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar itu, namanya tidak ada di daftar buku silsilah, kata Habib Alwi menegaskan. Namun, Habib Alwi mengaku kemiripan nama dengan DN Aidit itu membawa konsekuensi yang besar bagi seluruh marga Aidit di Indonesia. Selepas 1965, masyarakat yang bermarga Aidit diakuinya sengaja menghilangkan identitasnya. Aidit pun sempat menjadi marga yang menghilang di Indonesia. Memang pada tahun 1965 sampai 1970-an banyak yang menghilangkan nama Aidit karena situasinya saat itu tak memungkinkan pakai nama Aidit. Tapi sekarang semua sudah terbuka, kata Habib Alwi. Perkataan Habib Alwi diperkuat kisah Abdul Rohman. Abdul Rohman berujar, dulu selepas 1965 cuma 2 kali nama Aidit kita sebut. Pas menikahkan anak yang marganya Aidit atau pas bacain tahlil buat marga Aidit yang meninggal dunia, ujarnya. Akan tetapi, lanjut Abdul Rohman, semua ketakutan itu telah berlalu. Marga Aidit kini sudah banyak yang kembali menampilkan nama marganya. Kalau dulu, kalau orang tanya, saya mengaku bukan Aidit. Tapi sekarang saya nggak ragu mencantumkan nama Aidit. Tapi ingat, nggak ada hubungan dengan DN Aidit, kata Abdul Rohman menegaskan. Lalu bagaimana dengan nama putra dan putri Abdul Rohman? Kalau anak-anak saya gak ada yang pakai nama marga Aidit di identitas atau ijazah. Ini buat jaga-jaga saja, ucap Abdul Rohman mengakhiri penjelasannya. Diambil dari republika.com. Dari kami cukup sekian. Bila banyak salah mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.